Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati pendamping desa, Babinsa hadir, Babin Kamtibmas, dan segenap pimpinan dan anggota BPD Desa Karangpapat, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan hadir bersama-sama dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat dan alam, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Dalam rangka musyawarah desa khusus penetapan calon penerima PLTDD tahun 2026 dan penetapan fokus penggunaan dana desa tahun 2026, kita bermusyawarah dan bermufakat untuk menentukan calon penerima PLTDD tersebut. Dan prioritas penggunaan dana desa, walaupun ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan atas kebijakan dana desa di tahun 2026, adanya PLT ini diatur dalam peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Bukan kehendak dari pemerintah desa, di mana peraturan menteri tersebut mengamanatkan adanya program penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai desa. Besaran anggaran untuk bantuan langsung tunai tidak ditentukan persentase sebagaimana tahun sebelumnya. Hasil kesepakatan bersama yang telah dimusyawarahkan pada tingkat kecamatan Cisolok bahwa anggaran dana desa untuk PLTDD ditetapkan sebesar 200.000 per orang selama 4 bulan. Berarti salurana 800.000. Jadi bapak-bapak, kemarin sebelum kita musyawarah di sini, kemarin sudah ada satu kesepakatan satu kecamatan untuk disamakan, karena ini jadi konflik bagi desa-desa. Undang-undang itu 300, undang-undang itu 200. Akhirnya kepala desa dipakai. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah sepakat dari 13 desa kalau dibandingkan dengan desa Cimaja, karena itu keluar dari kecamatan kita. Jadi disepakati kemarin, alhamdulillah Bapak Kades Karangpapat sama Pak Sekdes kemarin yang membantunya, ya, karena dia mengikuti desa-desa yang lainnya. Sudah, alhamdulillah jadi dengan kesepakatan 200.000 per orang selama 4 bulan. Cuma pasti Bapak, kalau untuk penerimanya pasti tidak sama Pak, tapi angkanya sama 200.000. Kalau penerimanya tergantung desanya masing-masing. Di sini udah sepakat, kemarin udah ngobrol untuk desa Karangpapat sarapan ya, nggak tahu batu mau ayam 5 mau ayam lebih, tapi angka sama 200.000 selama 4 bulan ya. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya penerima, bahwa PLTDD tahun 2026 berbeda dengan tahun 2025 selama 12 bulan dengan besaran
300.000. Apa pula 30.600.000 orangnya mau dijumlah ke setahun. Fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Nih, kemana ke dana desa ya? Satu, fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaan untuk mendukung. Ini adalah apa, Pak Ibu? Dan ke kemana? Antara kos 370 juta. A. Penanganan kemiskinan ekstrim. Saya penanganan ekstrim, Pak. Ulah milih jelema anu BLT khususnya. Dina bahasana penanganan kemiskinan ekstrim, benar-benar miskin. Maka pada Pak RW, sahabat RW, maka disebutkan termiskin di kalangan Bapak. Dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Ini musyawarahkan, ya. G. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa dan atau, ya. Jadi digital ini tetap ada. H. Program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan unggulan desa. Anggaran dana desa untuk tahun 2026 sebesar, catat Pak, si Pohon, ingat karena duit pasti 373.456.000 rupiah. Dede, nah beda antara ADD dan DD beda. DD itu di pusat Pak. Tahun 2025 mendapat alokasi besarnya ke kamar-kamar Pak DG itu 1.213.672.000. Berarti berkurang 840.216 rupiah. Jadi kurang lebihnya Pak 69,23% hilang. Di samping dana desa, pengurangan anggaran terjadi pula. Nah, ya terjadi pula di Nanau Dewa ya pengurangan pada alokasi dana desa untuk belanja bidang tahun 2025 di ADD tadi DD. Tahun 2025 kita mendapatkan 198.943.800 rupiah, berkurang sebesar 126.723.700 rupiah. Anggaran yang diterima tahun 2026 hanya 72.220.100 rupiah. Mau bayar listrik, mau bayar warnet, cai, APK oke mau kabuli. Ayo perlu pemahaman Pak. Dapat dari pengurangan tersebut sangat dirasakan dalam pengelolaan keuangan, khususnya anggaran rutin yang harus dikeluarkan setiap tahun seperti ya Pak RT, insentif RT, ada yang dikurangkan di RT. Seperti insentif RT, RW, insentif Linmas, TPPKK, Karang Taruna, LPMD, dan biaya operasional lainnya. Kenapa?
Upasekdes diutak-atik penting kawagian cuma mau optimal Pak ulah kaget Pak RT Pak RW kayaknya pasti dibahas Upasekdes ya. Nah ini Pak Bapak Ibu perlu diketahui kegiatan yang menjadi prioritas ya. Jadi prioritas diutamakan ya. Kegiatan yang diutamakan di tahun 2026 adalah sebagai berikut. 1. BRTDD tadi terus dibahas. 2. Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana. Kegiatannya normalisasi daerah irigasi Cimarinjung. PKD-nya Pak. Penanganan bencana pergerakan tanah kampung Cireni. Nilainya mungkin Wasekdes di utara ya. Jadi ini mah kegiatan ya. 3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, revitalisasi pos kesehatan desa kita, yaitu kegiatannya rehabilitasi posyandu. Maka Upasekdes sama hewan kemarin terus ini terus dicek kalau kasihnya untuk berapa angka-angkanan per posyandu untuk perawatan ya, dari dibongkar sampai dibangun di lain perawatan pemeliharaan ya, visi ayat usaha terus kolopok ya itu. 4. Pencegahan dan penurunan stunting kegiatan. Saya kene stunting apa utama ke. Walaupun MPDA-nya tetap kadang menang gaji. Double gaji kadang. Keluarga alat MPG. Pencegahan dan penurunan stunting kegiatan. A. Insentif kader posyandu, kartu posyandu, angkanya mau turun dulu, B. Insentif guru keagamaan non formal. C. Insentif supir ambulan, karena kalau supir ambulan Pak, ada kersare kumaha oke, wayangna, nah alhamdulillah kesini ya. Jadi banyak di sosmed, woi, resep pada supir ambulan. Pemeliharaan ambulan, punten ke supir ambulan, olah perawatannya, ulah ageng teuing karena ada minim. Nganu teu bisa ka yang sari ini apa ditahan ambulan jadi bayar teu bisa nganu kudu kontrak ya ulah tapi karusakna aya nu karasa tingali ya daerah hiji-hijina ya pasaran ongko ambulan ongko kata nah dan double ambulan aya mah jadi pasaran. 4. Dukungan implementasi koperasi desa merah putih. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa dan kegiatan rabat beton. Kampung Cikondak RT 01 RW 06. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. 7. Program sektor prioritas lainnya kegiatan tata praja termasuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Kriteria penerima BRTDD tahun 2026 adalah A. Kehilangan mata pencaharian, B. Mempunyai anggota keluarga jika BRT ya kehilangan mata pencaharian, B. Mempunyai anggota
anggota keluarga rentan sakit, memenuhi sakit kronis dan atau penyandang disabilitas. Nah, ada supaya ngomong padahal Pak Ero. C. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia. Perempuan kepala keluarga miskin. Nah, jadi terbuka salaki. Nah, tapi benar-benar miskin. Ya. Kriteria sebagaimana dimaksud fokus prioritas di tahun 2026 adalah A. Rumah tangga dengan anggota tunggal tayar mungkin anu balik musyawarah tayar ya anu mana ya ada dua ya pilihannya rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia. B. Perempuan kepala keluarga miskin. Nah, karena begitu Pak-nya. Oke. Nusa Tenggara saya biji berapa? Dengan catatan dari dua kriteria tersebut di atas belum menerima. Nah, ada dipaksa ke dewa, menerima bantuan dipaksa ke dewa. Data penerima BRTDD tahun 2012 visi nugas kamari BRTDD sudah yang menerima akhirnya yang sudah ya telah dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan, maka pada hari ini akan dimusyawarahkan apakah yang bersangkutan layak atau tidaknya menerima BRTDD sebagaimana yang telah disyaratkan di atas. Walaupun ada kekurangan anggaran kita wajib berbangga dikarenakan kita mendapatkan dua penghargaan yang telah kita raih pada tahun 2025 adalah desa kita sudah mendapatkan anugerah Sri Baduga, mendapatkan hadiah sebesar 200 juta. Dan yang satu lagi lomba kompetisi inovasi perencanaan pembangunan terintegrasi atau yang disebut KINANTI. Nah, mudah-mudahan dengan angka ini kegiatan-kegiatan lain yang bisa laksanakan. Dari kekurangan anggaran yang diterima untuk menutupi belanja kita, berharap pada akhir tahun mendapat dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan sekaligus pada kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor di mana ada bagian yang kita terima dari pembayaran tersebut. Untuk itu pada seluruh undangan hadir kami ucapkan selamat melaksanakan musyawarah desa ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sesuai dengan harapan kita semua. Penjelasan teknis dari pengelolaan keuangan dan anggaran serta kegiatan akan disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun RKPDS adalah Bapak Sekdes. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aura kasih jalan-jalan tengah malam. Terima kasih. Wassalam. Bila terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangpapak, Cisolo, Palabuhan Ratu.